Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mahendra Eka Putra, mahasiswa dari Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Di sini saya akan membahas mata pelajaran ekonomi. Sebelum ke mata pembahasan materi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, langsung saja kita akan ke materi yang pertama. Di sini materi yang pertama kita akan membahas tentang pajak. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian pajak, fungsi, manfaat, dan tarifnya. Di sini yang pertama ada pengertian pajak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pajak merupakan pungutan wajib atau pungutan yang biasanya merupakan atau berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah. Pajak berkaitan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan lain-lain. Pajak ini bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Artinya saat kamu banyak bayar pajak, kamu gak akan merasakan keuntungan apa-apa. Misalnya uang tabungan kamu bertambah ataupun sebagainya. Tapi gak dapat imbalan langsung. Terus kamu gak mau membayar pajak, pastinya bahkan bakal didenda. Kamu juga itu pajak yang kamu bayar itu bakal kamu nikmatin dalam bentuk pembangunan bagi kemakmuran rakyat. Yang kedua ada fungsi pajak. Di sini ada 4 fungsi pajak. Yang pertama yakni fungsi anggaran atau budget air. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan kas negara. Pajak yang dikumpulkan dari masyarakat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Fungsi yang kedua yakni fungsi alokasi. Fungsi ini menekankan bahwa pajak harus digunakan untuk mendanai atau menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya untuk pembangunan sarana dan prasarana atau bahkan membangun sebuah infrastruktur. Fungsi yang ketiga di sini fungsi distribusi atau pemerataan. Dalam fungsi ini pajak digunakan untuk pembangunan ekonomi. Artinya dengan pendistribusian pajak secara merata diharapkan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Fungsi keempat yaitu pajak berfungsi sebagai pengatur atau regulasi. Dalam fungsi ini pajak digunakan sebagai pelindung produksi dalam negeri. Misalnya itu pemerintah menetapkan bea masuk terhadap barang ekspor sehingga barang tersebut menjadi lebih mahal dibanding produk dalam negeri. Yang selanjutnya ada manfaat pajak. Manfaat pajak itu sendiri secara umum ada 4. Yang pertama itu membiayai pengeluaran negara bersifat self liquidating atau memberikan keuntungan seperti proyek produktif barang ekspor. Yang kedua membiayai pengeluaran umum seperti pembangunan fasilitas umum yang bisa dinikmati masyarakat. Yang ketiga membiayai pengeluaran produktif seperti penyaluran bantuan bagi nelayan dan petani. Dan yang keempat di sini membiayai pengeluaran tidak produktif seperti mendanai pembelian senjata perang untuk tentara. Yang selanjutnya yang keempat ada tarif pajak. Demi menekan angka pertumbuhan kendaraan motor di Jakarta, pemerintah provinsi bersama Kepolisian Daerah Metro Jaya
memberlakukan pajak progresif. Artinya pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan kedua dan seterusnya akan semakin meningkat. Contohnya itu jika ada 2 sepeda motor atau 2 mobil yang ada di rumah kamu, itu kendaraan atau motor ataupun mobil yang kedua akan dikenakan pajak progresif. Berdasarkan sifatnya, tarif pajak itu sendiri dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, tarif pajak proporsional atau sebanding. Tarif pajak ini memakai presentase yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak. Yang kedua, tarif pajak tetap atau konstan. Tarif pajak ini artinya tetap, tidak ada perubahan yang setiap dasar pengenaan pajak alias atau besar atau jumlah yang dibayarkan itu sama. Ketiga, tarif pajak degresif atau menurun. Tarif pajak ini menggunakan persentase yang menurun setiap dasar pengenaan pajaknya. Yang keempat, tarif pajak yang terakhir, yakni tarif pajak progresif, seperti yang sudah dijelaskan dengan contoh pengenaan tarif pajak kendaraan bahwa persentase pajaknya meningkat untuk setiap dasar pengenaan objek pajak. Yang kedua, materi selanjutnya ada perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Ketika sudah berpenghasilan, nanti kamu akan diwajibkan untuk membayar pajak kepada negara. Contohnya itu pajak yang wajib dibayar oleh rakyat adalah pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, serta pajak di restoran yang dinamakan pajak pertambahan nilai. Selain melakukan pungutan berupa pajak, pemerintah juga melakukan pungutan lain. Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah ini sifatnya resmi. Untuk selanjutnya ada retribusi. Pertama ada retribusi pungutan ini retribusi pungutan ini dikenakan kepada masyarakat atau warga yang menggunakan fasilitas yang disediakan negara. Retribusi dikelola oleh pemerintah dan uangnya digunakan untuk pelayanan umum yang berkaitan dengan jenis retribusi. Pembayaran retribusi ini tergantung pada kemauan si pembayar. Artinya pungutan retribusi hanya dikenakan pada orang yang menikmati atau menerima jasa retribusi tersebut. Jika retribusi di daerah ada 3 bagian. Jenis retribusi daerah itu yang pertama, retribusi umum itu meliputi retribusi pelayanan kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, dan yang ketiga retribusi pengujian kendaraan motor. Untuk yang kedua, retribusi jasa usaha. Di retribusi jasa usaha itu terdiri dari retribusi pasar grosir atau perkantoran, retribusi terminal, dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Untuk yang terakhir, yang ketiga, retribusi perizinan. Di sini di retribusi perizinan ada retribusi izin mendirikan bangunan atau IMB dan retribusi izin usaha perikanan. Untuk selanjutnya, pajak dan retribusi keduanya sama-sama penguatan yang dibedakan kepada masyarakat demi terciptanya kesejahteraan. Bedanya manfaat dari pajak tidak bisa kita rasakan secara langsung karena hasil pemungutannya dialokasi untuk fasilitas atau sarana dan prasarana masyarakat seperti perbaikan jalan, beasiswa, subsidi, dan sebagainya. Sementara pada retribusi kita dapat merasakan balas jasanya secara langsung. Contohnya itu sampah di rumah kita bisa diangkut sampah di rumah bisa diangkut setiap hari oleh para petugas sebagai bentuk balas jasa dari retribusi kebersihan sampah yang kita bayar. Yang selanjutnya ada cukai. Cukai di sini merupakan iuran rakyat atas pemakaian barang tertentu. Barang yang terkena cukai hanya barang yang memiliki karakteristik khusus. Sifat atau karakteristik ini barang yang terkena cukai diantaranya meliputi yang pertama itu ada konsumsinya
perlu dikendalikan, kedua peredarannya perlu diawasi, yang ketiga pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat ataupun lingkungan hidup, atau juga yang keempat pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangannya. Barang yang kena cukai di sini yang pertama ada etil alkohol atau etanol dan minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun. Untuk yang kedua hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Masih di seputar cukai, di Indonesia ini cukai dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Cukai dikenakan dengan tujuan mengurangi tingkat konsumsi dari barang-barang tersebut. Tidak hanya dengan menaikkan nilai cukainya, tapi juga dengan mengetatkan aturan terutama untuk produsen dan konsumen dari barang-barang tersebut. Selanjutnya di sini ada bea. Bea sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bea masuk dan bea keluar. Bea masuk adalah pungutan yang dilakukan oleh negara atau berdasarkan undang-undang perbeaan atau pabean pada barang-barang impor. Kebalikannya, bea keluar adalah pungutan yang dilakukan oleh negara atau berdasarkan undang-undang pabean pada barang ekspor. Sama seperti cukai, negara melakukan pungutan ini bukan tanpa tujuan. Salah satu tujuan pengenaan bea terhadap barang-barang tersebut adalah untuk mengurangi impor. Walaupun impor merupakan transaksi penting suatu negara atau antar negara, bukan berarti impor tidak memberi dampak buruk bagi negara tersebut, bagi sebuah negara. Makanya impor perlu diatur untuk melindungi produksi dalam negeri. Salah satunya adalah dengan mengenakan bea masuk. Bea keluar jika dikenakan untuk melindungi SDA dalam negeri sekaligus menjamin bahan baku mentah untuk industri dalam negeri. Untuk selanjutnya ada sumbangan. Pembahasan terakhir ini ada sumbangan. Sumbangan di sini merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah kepada segolongan orang tertentu. Pengumpulan dana ini dilakukan untuk mencapai satu tujuan dan hasil dari sumbangan tersebut dimasukkan ke dalam kas negara atau daerah. Jadi pihak yang mendapatkan fasilitas dari sumbangan tersebut hanyalah orang-orang yang terlibat dalam pembayaran sumbangan. Contohnya adalah sumbangan wajib untuk perawatan dan pemeliharaan jalan. Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya itu yang pertama pajak itu ada iuran dengan imbalan yang tidak langsung dari negara, kemudian dapat dipaksakan. Yang ketiga berlaku untuk seluruh rakyat tanpa kecuali. Yang keempat prestasi atau imbalan diterima oleh seluruh rakyat. Kemudian jika pungutan resmi lainnya itu yang pertama ada iuran dengan imbalan yang langsung dari negara, tidak ada unsur paksaan, pengenaan terbatas pada orang-orang tertentu, prestasi atau imbalan diterima oleh golongan tertentu atau orang-orang tertentu. Materi selanjutnya yang ketiga di sini kita akan membahas tentang mengenal macam-macam objek pajak. Yang pertama objek pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pajak yang dibebankan setiap pertambahan nilai dari suatu barang atau jasa. PPN masuk ke dalam jenis pajak yang tidak langsung. Artinya begini, jika pajak ini disetor oleh pihak yang bukan penanggung pajak, besaran dari PPN ialah 10%. Contohnya kamu belanja di sebuah minimarket dan membeli minuman. Harga yang kamu bayar dari minuman tersebut sudah termasuk pajak PPN. Jadi pajak dari minuman yang kamu bayar nantinya disetorkan langsung sama pemilik minimarket tersebut. Objek-objek
objek pajak yang kedua, objek pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Contohnya seperti mobil mewah yang jarang pernah ditemui di kehidupan sehari-hari. Artinya mobil tersebut hanya dimiliki oleh segelintir orang yang berpenghasilan tinggi. Mobil yang dimiliki masyarakat yang berpenghasilan tinggi ini hanya dimiliki oleh segelintir orang yang memiliki atau kalau nanti dijual akan kena pajak namanya PPNBM. Pajak ini dibebankan pada barang yang tergolong mewah seperti mobil Lamborghini. Yang ketiga ada objek pajak bumi dan bangunan atau PBB. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 menyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan atau PBB merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya besaran pajak yang ditentukan oleh keadaan objek pajak, dalam hal ini bumi dan bangunan. Bukan membayar pajak dari planet bumi. Bumi ini yang dimaksud ialah permukaan bumi seperti sawah, ladang, dan kebun. Namun kalau bangunan itu sendiri merupakan konstruksi yang berada di atas tanah ataupun perairan. Contohnya rumah tempat tinggal, ruko usaha, dermaga, jalan tol, dan kolam renang. Untuk yang keempat di sini kita akan membahas objek pajak penghasilan atau PPH. Nanti kalau kalian sudah punya pekerjaan dan mendapatkan gaji, tunjangan ataupun bonus, kamu akan dikenakan pajak penghasilan atau PPH. Namanya juga pajak penghasilan. Ya pasti di sini objeknya penghasilan dari wajib pajak itu sendiri. Penghasilan ini merupakan tambahan kemampuan ekonomi yang diterima wajib pajak bagi baik dari dalam maupun luar negeri yang dipakai untuk konsumsi wajib pajak atau menambah kekayaan. Besaran pajak tiap orang berbeda-beda, semua tergantung pada penghasilan orang tersebut. Untuk yang kelima di sini ada objek pajak bea materai. Bea materai ada 3.000 dan 6.000. Dalam transaksi jual beli kendaraan biasanya bea materai harus ada pada dokumen penjualan seperti surat pernyataan dan kwitansi pembelian. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai dijelaskan bahwa objek bea materai ialah kertas yang isinya tulisan dengan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Intinya sebuah dokumen yang menyatakan nominal dan memiliki sifat perdata. Untuk yang keenam ada objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Untuk kamu nanti ketika sudah bisa membeli rumah, kamu akan dibebankan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Mudahnya BPHTB ini dapat dimaknai sebagai bea pembeli. Dalam bunyi pasal 2 BPHTB yang menjadi objek BPHTB ialah perolehan hak atas tanah dan atas bangunan yang meliputi yang pertama jual beli tukar menukar, hibah, kemudian waris, pembangunan usaha, peleburan usaha, dan yang terakhir adalah hadiah. Untuk sampai saat ini ada yang ditanyakan atau kalian sudah mengerti semua? Kalau semuanya sudah mengerti di sini, saya akan mengakhiri pembelajaran atau pembahasan kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat dan terus giat belajar. Semoga kalian semuanya sehat selalu, tetap jaga kesehatan. Untuk semuanya saya mengucapkan terima kasih. Bila saya ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.